بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Kitab ada sisa satu? Ada? Jazakallah khair. InsyaAllah kita masuk ke dalam babun maja'a fi munkaril qadari, yakni di bab ke 60 kalau nggak salah, 60 ya. Ya, bab maja'a fi munkaril qadar. Ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang mengingkari adanya takdir atau qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, jazakallahu khairan, memiliki hak untuk menentukan segala macam apa yang ia kehendaki, sehingga ini merupakan salah satu rukun iman, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, ini mengimani takdir baik yang baik maupun yang buruk. Ini adalah konsekuensi dari keimanan. Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengingkari keimanan, termasuk diantaranya adalah keimanan kepada takdir. Ada 6 kan? Yang mengingkari adanya hari akhir, mengimani adanya Rasul, mengimani kitab, mengimani malaikat, Allah, adanya Allah, termasuk mengimani adanya qadar, baik takdir berupa yang baik maupun berupa yang buruk. Ini merupakan konsekuensi bahwa dia kalau nggak beriman kepada takdir, maka bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Na'udzubillah. Oleh karenanya, perkara takdir ini merupakan perkara yang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki rahasia di balik ini semua. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Abul Hasan, ma taqulu fil qadar?" Bagaimana pendapatmu tentang takdir? Kata Ali bin Abi Thalib, "Zulmun la taslukhu." Itu adalah sebuah gelap. Yang gelap jangan kau masuk ke dalam. Maksudnya gimana? Jadi pembahasan takdir itu hendaknya tidak terlalu diulas dengan begitu dalam sehingga kita mencari-cari tahu. Kenapa Allah kayak gini? Kenapa Allah gini? Kenapa Allah gini? Kenapa Allah gini? Atau dicari-cari tahu sesuatu hal yang bukan tugas kita. Contoh, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa nggak 3 rakaat aja? Kenapa tawaf 7 kali putaran? Kenapa nggak 8 kali putaran? Kenapa? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah nggak menciptakan Jibril doang? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah gitu? Itu diantara larangan pertanyaan yang hendaknya tidak diucapkan, bahkan tidak boleh terfikirkan. Karena kalau orang memikirkan, dia nggak akan sanggup otaknya untuk menggunakan itu. Karena otak kita ini terbatas. Sebagaimana kita memiliki indera lainnya terbatas. Mata terbatas. Banyak virus dan bakteri yang nggak bisa kita lihat. Bahkan kita nggak bisa melihat matahari dalam keadaan mata telanjang. Kita nggak bisa melihat jarak puluhan kilometer. Sudah titik doang tuh sisanya. Nggak bisa ngelihat. Begitu pula pendengaran kita. Pendengaran kita terbatas. Kita nggak bisa mendengar orang yang sedang bisik-bisik. Kita nggak bisa mendengar ketika frekuensi dalam tertentu. Atau bahkan ketika frekuensi di atas normalnya, telinga kita nggak kedengeran karena saking kerasnya. Bahkan bisa budak ketika langsung. Artinya anggota tubuh itu terbatas. Termasuk adalah otak kita. Banyak yang sekarang mungkin nggak make sense. Ini apa sih maksudnya? Nggak masuk logika. Bukan nggak masuk logika, otak kita yang nggak nyampe. Karena otak kita terbatas. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Fisiknya lemah, termasuk adalah otaknya. Otaknya adalah bagian daripada fisiknya. Ya. Sehingga kata para ulama, jangan kita pernah memikirkan yang pertama, kita nggak boleh memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu gimana bentuknya ya? Allah itu seperti apa ya? Itu nggak boleh. Nggak boleh tergambarkan dalam otak kita. Karena otak kita nggak akan sampai. Nah, orang-orang yang terjebak dalam kesesatan filsafat, mereka terlalu memikirkan Allah itu kayak gimana ya? Allah itu kayak gimana? Bentuknya gimana gini? Nah, itu karena terlalu mikir kayak gitu jadinya
sesat sendiri. Ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya dihindari. Makanya dulu kata Nabi SAW, apabila ada di antara kalian yang ternyata dibisiki oleh syaitan, oleh iblis, tentang pertanyaan siapa yang menciptakan langit, kemudian dia pasti menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Kemudian kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Maka seandainya ada terbenak dia pertanyaan ini, maka dia bilang amantu billahi wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gak usah dipungkiri. Kalau dijawab sudah bisa. Siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan yang salah. Seperti pertanyaan bagaimana mungkinkah orang turun ke atas? Gak mungkin. Turunnya ke bawah. Sama seperti pertanyaan ini. Mungkinkah Allah diciptakan? Gak mungkin. Allah menciptakan. Sebenarnya jawab seperti itu. Cuman kalau syubhat itu sudah ada di kepala kita, kita langsung menafikannya. Gak mungkin Allah diciptakan. Allah yang menciptakan. Gitu ya. Nah, kemudian kita tidak boleh memikirkan bagaimana kaifiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyah itu bagaimana? Allah mengatakan Allah punya wajah. Allah mengatakan Allah mendengar. Allah mengatakan Allah turun di sepertiga malam an-nuzul. Tapi kita tidak tahu bagaimananya. Maka otak kita harus berhenti memikirkan bagaimananya. Karena otak kita tidak sampai, otak kita terbatas, begitu ya. Kemudian kita juga hendaknya tidak terlalu dipusingkan dengan perkara-perkara yang mungkin kita belum ternalari oleh kita, gitu ya. Jadi terkadang ada kejadian buruk, mengapa Allah nggak ciptakan semua orang kaya aja? Kenapa ada orang miskin? Kenapa Allah nggak ciptakan semua orang jadi beriman saja? Kenapa harus ada orang kafir? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak mungkin terjawab oleh otak kita karena otak kita terbatas. Ya. Tapi Allah mengetahui dengan segala macam hikmahnya. Allah mengetahui karena Allah memiliki ilmu pengetahuan. Sedangkan kita terbatas. Nah, maka kita sebagai seorang hamba cukup mengimani saja. Karena la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat, tapi kitalah sebagai makhluk yang ditanya tentang apa yang kita perbuat. Allah nggak ditanya mengapa Allah buat seekor lalat yang mungkin kelihatannya nggak berguna lalat itu. Tapi Allah tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat. Kita lah yang ditanya tentang apa yang kita berbuat. Allah membuat apa terserah Allah. Allah maha menciptakan. Sedangkan kita yang diciptakan, kita tidak bisa menerka-nerka, kita tidak bisa mengetahui hakikat daripada hikmah. Saya kemarin sudah sampaikan. Analoginya seperti seorang dokter. Kita datang ke dokter, kemudian dikasih resep obat oleh dokter tersebut. Tanpa panjang lebar, kita langsung menebus obat tersebut, meminumnya tanpa mencari tahu ini obatnya namanya apa. Bahkan dokter terkadang nggak ngasih tahu nama obatnya, nggak ngasih tahu khasiatnya apa. Langsung. Tapi mengapa kita percaya? Mengapa kita langsung minum obatnya? Mengapa kita menebusnya? Mengapa? Karena kita percaya kepakaran dan keahlian daripada dokter tersebut. Dan kita tahu bahwa diri kita ini lemah. Mungkin kalau kita tanya, dok, ini khasiatnya apaan dok? Dok, nama obatnya apaan dok? Mungkin nggak akan nalar juga kotak kita. Karena itu bukan bidang kita. Ini makhluk ciptaan Allah yang mana tercipta dalam keadaan tidak tahu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmunya, dengan keahliannya, dengan kepakarannya. Tentu kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih yakin daripada keyakinan kepada makhluk lemah, dokter itu, gitu kan? Nah, jadi perkara takdir ini memang banyak golongan-golongan yang memang tergelincir dalam permasalahan takdir. Di antaranya adalah golongan Jabbariyah dan golongan Qadariyah. Golongan Jabbariyah adalah golongan yang tidak meyakini atau dia meyakini bahwa seluruh perbuatan seorang hamba itu dalam keadaan terpaksa. Sehingga kita tidak diberikan pilihan. Ini adalah Jabbariyah. Sebagai contoh, dia meyakini, kenapa kamu kemarin bermaksiat? Ya udah takdir. Allah yang memaksa saya untuk bermaksiat. Ini Jabbariyah. Ya, Jabbariyah. Jadi dia tidak yakin bahwa manusia itu memiliki kehendak. Ya. Sebaliknya, kalau Qadariyah meyakini bahwa Allah tidak berkehendak atas dia kecuali setelah dia melakukannya. Nah, sebagai contoh, kita ini bisa melakukan apa saja, tapi Allah tanpa campur tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Qadariyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, manusia diberikan kehendak, tapi kehendak manusia selalu berada di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu ayatnya. Cukup simpel, sederhana. Kita tidak perlu memikirkan panjang lebar lagi, begitu kan, tentang sebuah takdir. Kemudian maratibul takdir. Takdir ini memiliki tahapan takdir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menentukan takdir,
Allah Subhanahu wa taala qaddara al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati bi 50,000 sanah. Allah menentukan takdir-takdir makhluk seluruhnya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena. Qala aktub. Qala rabbi madza aktub? Wahai ya Allah, saya suruh tulis apa? Maka kata Allah, uktub maqadirul khalaiq ila an taqum as-saah. Tulislah catatan takdir seluruh makhluk, kejadian-kejadian dalam alam semesta sampai nanti hari kiamat. Jadi seluruh catatan takdir itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Pertemuan kita pada hari ini, tanggal 5 September ya. Tanggal 5 September ini, di jam segini, dengan kitab ini, saya berada di depan ini, Anda berada di depan saya. Ini merupakan takdir yang Allah tuliskan sudah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Anda kenal saya kenal Anda. Sudah Allah takdirkan kita dipertemukan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir. Ya. Mengapa Allah menciptakan takdir? Tujuannya dua. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Tidaklah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi atau pada diri kalian kecuali setelah tercatat di dalam kitab sebelum kami melaksanakannya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya dua, supaya kita tidak terlalu bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Jadi kalau udah kejadian ya udah sudah takdir. Misalkan kita berangkat, ternyata ban kita kempes di tengah-tengah jalan. Enggak terlalu risau, ya udah sudah takdir. Allah sudah menuliskan nih, sekarang pada jam segini ban saya bocor. Takdir, sudah takdir gitu. Jadi lebih pasrah, lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Supaya kita tidak berbangga-bangga dengan keadaan kita sekarang. Karena kita tidak tahu bagaimana penghujung hayat kita. Kita sekarang alhamdulillah diberikan kenikmatan keimanan, diberikan kenikmatan bisa bersemangat dalam menuntut ilmu. Mungkin ini adalah pilihan yang Allah pilihkan untuk kita. Dari sekian banyak karyawan, mengapa hanya hadir segini? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya, tapi kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub dengan keadaan kita sekarang karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat hidup kita. Bisa jadi naudzubillah. Jangan sampai justru terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maratibul takdir pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu dahulu. Allah Subhanahu wa taala sebelum menyuruh pena untuk menuliskan takdirnya, Allah memiliki ilmu, al-ilmu al-azali, al-ilmu sabiq. Allah mengetahui tentang segala perkara yang akan ia laksanakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala al-kitabah, menyuruh pena untuk menuliskan kitab-kitab. Dan pena ini tidak akan fana. Tidak akan fana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana telah kami sebutkan di majelis yang lalu bahwa ada 8 makhluk yang tidak akan fana. Samaniyatul hukmul baqa'i ummuha minal bakhalqi wal baquna fi hayyizil adami hiya al-'arsy wal kursiyyu narun wa jannatun, yaitu arasy, kemudian kursi Allah, surga, neraka, kemudian al-ajbu war ruhu kadallahu wal qalami, kemudian tulang ekor, kemudian roh, kemudian lauh mahfuz, kemudian al-qalam. Qalam ini adalah pena yang Allah perintahkan untuk dia menulis. Kemudian baru al-masyiah, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Setelah itu al-khalq, Allah menciptakan makhluk dan Allah menciptakan perbuatannya. Allah dengan keluasan ilmunya memiliki nama al-alim. Al-alim, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui suatu hal yang belum terjadi, Allah mengetahui suatu hal yang sudah terjadi, Allah mengetahui suatu hal yang sedang terjadi, Allah mengetahui suatu hal yang tidak terjadi, bahkan Allah mengetahui bagaimana jadinya apabila suatu hal yang tidak terjadi itu ketika ia terjadi. Allah mengetahui dengan keluasan ilmunya. Ya. Jadi kita wajib yakin bahwa segala macam yang Allah pilih, segala macam yang Allah takdirkan itu sudah pasti baik karena sesuai dengan hikmah dan pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam di sini matan ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dari hadis Ibnu Umar, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tadi sudah kami sampaikan ya. Jadi beriman itu tidak cukup cuma beriman kepada Allah, malaikat, tapi juga harus beriman kepada takdir baik-baiknya maupun buruknya. Ya. Kemudian di sini Allah katakan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya, ini hadis qudsi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni Allah menciptakan pertama adalah qalam. Kemudian Allah menyuruh, uktub, tulislah. Kemudian kata qalam, qala rabbi madza aktub? Saya tulis apa? Uktub maqadir khalaiq ila an taqum as-saa'ah. Hatta taqum as-saa'ah. Sampai hari kiamat.
Kemudian Nabi SAW pernah berkata, "Man mata ala ghairi hada falaysa minni." Siapa yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, falaysa minni. Artinya apa? Tidak termasuk ke dalam bagian daripada agama Islam. Artinya dia telah keluar daripada agama Islam kalau tidak beriman kepada takdir. Kemudian dalam hadis lainnya, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Ini hadis yang tadi sama. "Faman lam yu'min bil qadri khairi wa syarri ahraqahu Allahu bin nar." Siapa yang tidak beriman kepada takdir, baik-baiknya maupun buruknya, maka ia akan dibakar di neraka. Artinya masuk neraka. Bahkan di sini Ibnu Umar pernah berkata, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban, ma qabila Allahu minka hatta tu'mina bil qadar, wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, walau mutta ala ghairi hada lakunta min ahli nar." Apa yang telah tercatat untuk kita, maka akan terjadi pada kita. Dan apa yang tidak tercatat untuk kita, tidak akan pernah terjadi pada kita. Makanya mengapa para sahabat ridwanullah alaihim, mereka tidak pernah takut. Bahkan ini dikatakan oleh orang-orang kafir. Saya belum pernah menemukan ada sekelompok orang yang mereka ketika perang tidak takut mati. Sama sekali. Karena mereka yakin, kalau memang sudah ditakdirkan mati ketika di medan perang, Allah akan buat mati. Tapi kalau sudah ditakdirkan tidak mati, maka berkali-kali, beratus-ratus kali dia perang pun gak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau orang sudah ditakdirkan mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sedang duduk, sedang berbicara nih bisa mati sekarang. Anda sedang berduduk juga bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu. Ya. Makanya mengapa Khalid bin Walid, yang mana seorang yang berada di depannya selalu gentar ketika melihat Khalid bin Walid. Dan seluruh peperangan yang dilalui oleh Khalid bin Walid, menang seluruhnya. Dalam setiap karir militernya, menang terus. Tapi ternyata dia mati dalam keadaan terbujur kaku di atas kasur. Bukan mati dalam keadaan medan perang. Karena ketika di medan perang belum ditakdirkan meninggal. Begitu pula kita. Kalau sudah takdir, ya udah takdir. Udah takdir. Kita belum tahu kalau itu takdir setelah kita kejadian. Kalau belum kejadian, belum takdir. Makanya ada aneh orang bilang, kenapa kamu nggak mau kerja? Ya udah takdir jadi pengangguran. Salah. Karena Anda masih bisa berusaha, gitu kan? Kenapa kamu nggak mau sholat? Udah takdir saya jadi penghuni neraka. Tahu dari mana jadi penghuni neraka? Memang baca Lauhul Mahfuz? Enggak. Gitu ya. Kemudian lanjut kita ke dalam bab berikutnya. Bab berkenaan dengan penyerupa makhluk yang bernyawa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang kita membuat patung. Jadi tidak boleh membuat patung. Nah, ini kami sampaikan di sini. Jadi karena ada rumah-rumah yang memang senang bikin ornamen-ornamen, dia bikin patung di depan rumahnya atau di dalam rumahnya, tidak boleh. Patung makhluk bernyawa, baik hewan maupun manusia, tidak boleh. Ya, patung-patung seperti itu dilarang. Mengapa? Karena ada unsur mudhahatu khalqillah, yakni unsur menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti konsekuensinya di hari kiamat kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkan ruh kepada patung yang pernah kita buat. Kamu tiupkan ruh. Kalau kita nggak bisa, dan kita nggak bakal bisa juga untuk meniupkan ruh, Allah akan masukkan ruh ke dalam patung tersebut, kemudian patung tersebut akan hidup dan menyiksa orang yang pernah membuatnya. Nah, auzubillah. Kemudian juga patung bisa menjadi sarana daripada kesyirikan. Kesyirikan yang pertama kali terjadi kapan? Di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, yaitu kaum-kaumnya dahulu membuat patung-patung orang soleh. Gara-gara orang soleh meninggal, awalnya pengen dikenang. Wah, kayaknya kalau saya ngelihat orang soleh ini, saya lebih khusyuk untuk beribadah. Akhirnya dibuatlah patung oleh mereka, kemudian mereka menyembah patung tersebut, dan akhirnya tersebarlah kesyirikan. Ya, itu awal daripada itu yang 3D. 3D sudah ijma' pada ulama. Jadi kalau patung itu sudah haram. Adapun yang khilaf adalah yang 2D, 2 dimensi. Di mana dimensi itu gambar. Ya, gambar. Ini masih khilaf. Jumhur ulama tetap mengharamkan. Jumhur ulama. Adapun ulama yang membolehkan berdalilkan dari hadis Bukhari, illa raqman fi thawb, kecuali apa yang nempel di baju. Itu pun sedikit daripada ulama. Adapun ulama tetap mengharamkan. Bagi ulama-ulama yang mengharamkan ini, mereka mengecualikan bahwa gambar-gambar makhluk hidup yang 2 dimensi itu pada barang-barang yang rendahan, seperti spray atau keset. Itu misalkan ada gambar kartun tuh di keset, itu nggak masalah. Atau spray atau sarung bantal atau handuk, itu nggak masalah. Tapi kalau barang-barang yang dimuliakan tidak boleh. Ya. Gimana caranya biar kita boleh menggambar? Maka usahakan gambarnya tidak seperti makhluk hidup.
Kalau misalkan lengkap anggota tubuhnya, maka minimal leher sama badan terputus. Nah, terputus kalau mau gambar. Atau kalau misalkan bersambung, maka wajahnya nggak ada. Wajahnya nggak ada. Karena asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang akan disiksa paling berat di hari kiamat adalah al-musawwirun. Ini orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ya, makhluk bernyawa. Di sini Allah katakan, Nabi SAW katakan dalam hadis qudsi, man azlama mimman zahaba yakhluq khalqi fayakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Siapa yang mau menyaingiku dalam hal penciptaan, maka silahkan dia buat, coba kalau bisa jagung, atau dia buat habbah, atau dia buat gandum. Di sini bukan berarti haram menggambar itu ya, karena itu tidak bernyawa. Jadi dulu Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud pernah ditanya juga, bagaimana kalau menggambar pohon-pohonan, gunung-gunung, itu boleh? Ibnu Mas'ud itu boleh, karena hadis Nabi SAW mengatakan demikian. Fa in kana la budda minhu falyusawwir syajar. Kalau misalkan memang harus untuk menggambar, maka boleh gambar makhluk yang tidak bernyawa. Selain daripada hewan dan manusia atau jin, ini tidak boleh juga. Tapi boleh kalau gunung, pohonan, bebatuan dan sebagainya, itu boleh secara mutlak. Kemudian kata Nabi SAW, asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang-orang yang paling berat siksanya di hari neraka adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Nanti orang yang senang menggambar makhluk hidup, dia akan di neraka, Allah akan buat hidup makhluk tersebut dan dia akan diazab oleh makhluk tersebut. Man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Tadi kami katakan ya, siapa yang membuat makhluk hidup, maka nanti akan ditiupkan makhluk hidup tersebut, atau dia disuruh untuk meniupkan ruh kepada makhluk yang dia buat, tapi dia tidak bisa. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Ini adalah wasiat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kepada Abu Al-Hayyaj, yakni agar tidak menghiasi kuburan. Tidak menghiasi kuburan, tidak meninggikan kuburan. Itu dilarang dalam Islam karena dikhawatirkan menjadi media atau sarana daripada kesyirikan. Ya. Jadi kalau ada kuburan-kuburan yang luar biasa hiasan-hiasannya, maka hendaknya dibikin seperti semula. Karena tujuan daripada kita ke kuburan supaya apa? Supaya mengingat kepada kematian. Bukan untuk having fun, bukan. Ya. Sekarang kuburan dibuat megah, indah, seolah-olah jadi kunjungan. Padahal hakikatnya kuburan adalah tempat untuk mengingat kematian. Makanya mengapa Nabi SAW dalam sebuah hadis ini itu melarang kita masang lampu-lampu, karena dibuat seserem mungkin. Dibuat sesederhana mungkin. Supaya orang mengingat kematian, bahwa apa yang dia miliki sekarang, dari asetnya, pakaiannya, baju brandednya, handphone mewahnya, dan sebagainya, tidak ada apa-apanya ketika dia sudah meninggal dunia, karena tidak mau mati, kan gitu. Kita masuk ke dalam bab ke-62, larangan banyak bersumpah. Di sini mengenai bahwa seorang hendaknya tidak sering-sering bersumpah, kecuali memenuhi persyaratan. Yang pertama, dia tidak bersumpah kecuali sumpahnya dengan Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh bersumpah bahkan dengan menyebut nama Rasul, tidak boleh. Tidak boleh. Harus menyebut nama Allah saja. Karena yang berhak disembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada demi Alex, enggak jelas itu sekarang ya. Makanya kita harus boleh bersumpah atas nama Allah saja. Kemudian bersumpah pada hal-hal yang bersifat kebaikan. Kalau hal keburukan tidak boleh bersumpah. Dan yang ketiga adalah bersumpah ketika dalam keadaan penting saja. Ya, jadi di sini maksud dari bab ini adalah agar kita tidak meremehkan dan tidak merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang bersumpah dalam setiap keadaan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, pada hal-hal sepele pun, pada hal-hal yang remeh pun, maka dia biasanya akan merendahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh. Maka kita hendaknya kalau mau bersumpah pada perkara yang baik dan penting, urgen, ya. Pada perkara agama, menjelaskan tentang perkara agama itu boleh. Tapi kalau dalam perkara dagang misalkan, demi Allah, saya dapat mendapat keuntungan 10%, enggak bohong. Tapi tujuannya supaya dapat keuntungan. Ini dilarang, ya. Maka di sini kata
Kata Nabi SAW, al-halifu munfaqatun lis-sil'ah, mumhiqatun atau mumhaqatun lil-kasb. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, tapi dihapuskan berkah usaha. Ya. Maksudnya gimana ya? Karena orang dahulu, mereka untuk melariskan barang dagangan, mereka bilang, saya marginnya dapat dikit doang, supaya nanti laris, gitu kan? Nah, ini laris tapi berkahnya nggak ada, karena dia terlalu meremehkan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala pada sumpah-sumpahnya. Kemudian kata Nabi SAW, salathatun la yukallimuhullah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Orang-orang yang tidak diajak berbicara nanti di hari kiamat dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usyaimitun zanin wa a'ilin mustakbirin wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu la ishtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Yang ini adalah orang yang sudah tua, beruban tapi masih senang bermaksiat. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melarat lagi congkak, maksudnya orang miskin sombong lagi. Nah, ini betul-betul akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang terlalu sering bersumpah untuk melariskan barang dagangannya. Padahal jual beli ya udah biasa aja, nggak usah pakai sumpah-sumpahan segala kan gitu. Ini karena kebiasaan orang tradisi Arab jahiliyah, mereka sering mengucapkan Allah, sering mengucapkan seperti itu. Jadi karena lisan mereka sudah biasa, mereka jadinya tidak meninggikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika mereka disebutkan nama Allah, ayat Allah, tergerak hatinya, langsung gemetar hatinya. Karena Allah luar biasa. Tapi kalau dijadikan sebagai pelaris barang dagangan, maka tidak baik. Kemudian kata Nabi SAW, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratayn aw thalathan. Saya tidak ingat apakah setelah qarni lainnya itu kan 3 generasi kan. Yakni generasi sahabat, thumma alladhina yalunahum yaitu generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian perawi di sini lupa apakah Nabi menyebutkan generasi setelahnya lagi. Ternyata cuma 3 doang yang disebutkan, generasi terbaik. Thumma ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yastashhadun. Kemudian ada kaum setelah kalian, ya ini setelah generasi terbaik, setelah tabi'ut tabi'in, mereka bersaksi padahal tidak diminta persaksian. Wa yakhununa wa la yutamanun, mereka berkhianat dan tidak menunaikan amanah. Wa yanzuruna wa la yufun, mereka juga bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Ya. Wa yadhharu fihi musiman, dan mereka tampak daripada mereka kegemukan. Maksudnya apa? Kegemukan di sini maksudnya adalah orang-orang yang sengaja menggemukkan diri mereka. Dan mereka tidak takut dengan kegemukan. Beda dengan orang-orang yang memang secara tidak sengaja ada metabolisme tubuhnya memang sudah gemuk begitu. Nabi SAW di akhir hayat hidupnya pun gemuk. Dan itu bukan karena beliau menginginkan gemuk, tapi memang karena metabolisme tubuh semakin tua, semakin rendah dan semakin sulit untuk mengkuruskan badan dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim biyaminihi wa yaminu syahadatah. Yani orang-orang yang selanjutnya hidup setelah generasi terbaik adalah orang-orang yang selalu mendahului sumpahnya atau mendahului kesaksiannya. Artinya dia selalu mengingkari sumpahnya atau mengingkari kesaksiannya. Demikian yang saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut lagi nanti. Ini satu pertemuan lagi insyaallah. Ya cukup insyaallah satu pertemuan lagi. Setelah ini khatam dan kita khataman insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammadin alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan snacknya Pak.